Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini mari kita mempersiapkan segenap tubuh jiwa roh kita untuk menghampiri Dia, Allah yang kudus, Allah yang suci. Kita mau katakan Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami memuji, menyembah di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, haleluya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Tuhan hadir di bait kudusnya, haleluya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, haleluya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, haleluya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu Tuhan, kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya
hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Haleluya. Memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, haleluya. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan, oh, haleluya. Haleluya, 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 hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, kami sujud di hadapan-Mu, kami berseru di hadapan-Mu Bapa. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Benar Tuhan, ini kami Tuhan, kami terus mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau membuka terus hati kami di hadapan-Mu. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan, oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, oh, amin. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, amin, haleluya. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, inilah doa kami terus di hadapan-Mu. Kami selalu merindukan Engkau di hari-hari hidup kami Tuhan. Dengan kami tetap tinggal bersekutu di dengan Engkau Bapa. Sungguh Bapa, kekuatan yang baru dan baru itu terus kami rasakan bersama Engkau. Karena letak kekuatan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau gunung batu kami, Engkau kota benteng kami. Bahwa kami jemaat-Mu, umat-Mu, hari-hari ini terus melihat kemuliaan dan kemuliaan Tuhan memenuhi dan melingkupi kami. Terpujilah Engkau Bapa. Sebentar kami akan memuji Engkau. Bebaskan roh kami Tuhan. Segala yang bukan tanaman Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Sehingga kami dengan leluasa memuji, mengagungkan segala kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memuji, mendengar firman Tuhan. Kami berdoa di dalam Engkau Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Kita mau katakan,
kasih Tuhan selalu memenuhi kita. Amin. Kita mau katakan kepada Dia, Tuhan Allah, kekuatan kita. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Berimbun rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, Kau janjimu Engkau bersamaku. Seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya, haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, Kau janjimu Engkau bersamaku. Oh, haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Haleluya. Kita katakan, Kaulah Allahku, Kaulah kuatku. Oh, amin. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Saling kita katakan, Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah kebanggaan hidup kami. Haleluya. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Sumber kemenanganku Tuhan, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Sekali lagi sumber kemenanganku. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Amin Bapak Ibu. Hanya Dia sumber segala sumber kemenangan dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang besar, Allah yang hebat dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Nyatakan
segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Amin, haleluya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala. Kita katakan serukan nama-Nya, oh dan nama-Nya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama-Nya. Dia luar biasa, benar Tuhan, oh mulia Yesus. Sekali kita katakan, serukan namanya, oh serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, berkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Segala nama. Yesus nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Engkau nama di atas segala nama Tuhan. Engkau mengenal kami, Engkau mengenal hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Glory saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saya jemput sama kita berdiri. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, oh hatiku
hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, inilah ungkapan hati kami ya Tuhan, bahwa hati kami percaya kepada Engkau. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa ya Tuhan, yang dapat kami andalkan dalam segala perkara. Dan kami senantiasa mengandalkan Engkau, bahkan sekalipun jalan kami tidak kami ketahui kemana Engkau bawa kami tetap percaya kepadamu. Sebab rencanamu atas kami adalah rencana yang indah. Terpujilah Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini oleh anugerah Tuhan kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, untuk sujud menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkenan, Engkau disukakan dengan puji-pujian yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan saat ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapa, kami sekarang siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini, dalam pimpinan dan pengurapan Roh Kudus. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, biarlah datang dari Tuhan, kebenaran dari surga, dan itu akan memberkati kami semua. Terima kasih, kami naikkan doa kami, dan kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Salam, ya salam, ya puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan dengan tema percaya. Ya, saya perhatikan dari awal hingga akhir, tema pujian kita hari ini adalah tentang percaya. Ya memang orang benar itu akan hidup atau harus hidup dengan percaya atau oleh percayanya, oleh imannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema ini luar biasa karena memang orang benar atau orang yang dibenarkan Tuhan itu betul-betul hidup oleh iman. Dalam hal keselamatan, kita tidak akan pernah selamat, kita tidak akan pernah menerima hidup yang kekal tanpa iman. Ya, iman itu ibarat saluran. Jadi anugerah Allah akan sampai kepada kita kalau ada salurannya, dan itu adalah iman kita. Ini dalam hal keselamatan, belum dalam hal yang lain, bahkan dalam segala hal. Karena memang orang benar itu harus hidup oleh iman dalam segala hal. Ya, kita tidak tahu hari depan kita, tapi kita percaya. Tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekalipun aku tidak tahu jalanku, tetapi aku percaya. Jadi percaya ini adalah dasar hidup kita. Nah, salah satu hal penting ya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang mana harus juga didasarkan pada iman atau dilakukan dalam iman, yaitu masalah doa. Berdoa. Ini kalau tidak dibicarakan, kita bisa terlena ya, sehingga dalam doa kita menjadi biasa-biasa saja, kurang serius dan sebagainya. Maka tema firman Tuhan pagi hari ini adalah berdoa dalam iman. Ya, berdoa dalam iman, ini penting sekali supaya ada pembaruan, ada restorasi doa kita, ada pemulihan kehidupan doa kita.
Untuk itu kita baca dulu firman Tuhan dari Yakobus, ya, surat Yakobus pasal 1, Yakobus 1 kita akan baca ayat 5 sampai 8. Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ya. Ayat mas kita adalah pada ayat yang ke-6, saudara ya, kita baca ulang ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi pagi saya bangun jam 2 dan yang langsung saya lakukan adalah berdoa. Ya, jam 2 berdoa. Tentu saya lakukan ini atas dasar iman. Iman saya kepada Tuhan. Lalu saya berharap bisa tidur lagi, ternyata tidak bisa tidur lagi. Ya, seperti biasa jam 5 pagi saya doa lagi, berdoa lagi. Jadi karena saya percaya, ya, karena saya percaya kepada Tuhan, maka saya berdoa, ya, suka berdoa, banyak berdoa. Penting sekali di dalam kita meminta kepada Tuhan, itu kita lakukan dalam iman. Ya, ayat 6 tadi mengatakan, hendaklah ia memintanya, ini doa. Ya, meminta adalah salah satu isi atau ya konten doa kita ya. Bahasa kerennya konten doa ya. Salah satu isi doa kita adalah meminta. Kita dalam berdoa itu bisa dalam bentuk atau berisi puji-pujian kepada Tuhan. Ya, di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus juga mengajarkan Bapa kami di surga, dipermuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Itu memuliakan Tuhan dalam doa ya. Ada juga berisi syafaat ya, doa syafaat. Ada banyak. Lah salah satu meminta. Ini doa. Tapi harus dilakukan dalam iman. Lah konteksnya di sini adalah jemaat umum waktu itu ya, jemaat Katolik atau AM itu sedang dalam pencobaan, dalam tekanan ya, dalam penindasan. Nah, dalam menghadapi hal demikian maka dibutuhkan hikmat. Maka di ayat yang ke-5 yaitu, tetapi apabila di antaramu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Nah, di sini penting. Jadi konteksnya di sini adalah meminta hikmat. Meminta hikmat dari Allah karena dalam penindasan. Sebab kalau orang tidak punya hikmat ketika tertindas, dia akan salah di dalam mengambil keputusan. Contoh saja kita misalnya dalam kesukaran yang teramat berat. Kalau tidak ada hikmat, maka kita akan salah langkah. Ada orang kemudian bunuh diri, nah itu tidak punya hikmat sama sekali. Ada yang lari ke narkoba, anak-anak muda ya banyak yang begitu. Ya, ada konflik rumah tangga, keputusan yang diambil adalah bercerai. Itu tidak ada hikmat. Maka penting sekali di dalam menghadapi kesukaran kehidupan ini, namanya hikmat itu sangat membantu di dalam menghadapi semuanya, saudara. Nah, apabila ada yang kekurangan, maka dia harus meminta kepada Allah. Ya. Maka dia harus meminta kepada Allah, tetapi harus dalam iman. Ya. Ini konteksnya meminta hikmat. Tetapi saya katakan bahwa
berdoa atau meminta dalam iman ini berlaku absolut. Berlaku untuk segala sesuatu. Minta apapun ya, di dalam doa kita harus kita lakukan dalam iman, dengan iman. Ya, pertanyaannya, mengapa harus dalam iman? Mengapa kok harus dalam iman? Lah doa sembarangan juga bisa. Tapi pertanyaannya, mengapa orang benar itu kalau berdoa harus dalam iman? Alasan yang pertama adalah karena tanpa iman orang itu tidak akan berkenan kepada Allah. Coba kita baca bersama Ibrani 11 ayat 6. Ya, Ibrani 11 ayat 6 kita lihat. Ini ayat luar biasa, tegas sekali ya. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi alasan pertama, kenapa harus dengan iman atau dalam iman? Karena tanpa iman, seorang pun tidak akan berkenan kepada Allah. Saya lihat banyak terjemahan menggunakan kata menyukakan Allah. Jadi tanpa iman, tidak ada orang yang menyukakan Allah. Artinya Allah tuh nggak suka. Walaupun kita doa ya, waduh, butuh ini, macam-macam ya, itu ini. Tapi ketika kita berdoa tidak dengan yakin, tidak dengan percaya, Allah nggak suka. Maka doa kita akan sia-sia. Dengan kata lain, nggak didengar Tuhan, nggak didengar Tuhan. Fasih dalam berkata-kata ya. Saya pernah mendengar doa di suatu persekutuan doa. Kalau nggak salah jaringan doa Kota Semarang ya. Itu ada yang berdoa, wah bahasanya luar biasa. Tapi ya saya yakin dan berharap dia menaikkannya dengan iman. Tetapi kalau itu dinaikkan tanpa percaya, tanpa iman, maka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bahasa kita seindah apapun, kalau tidak dengan iman, itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak suka. Nah, orang yang berdoa itu harus percaya pertama bahwa Allah ada. Ya, bahwa Allah ada. Ini penting ya, banyak orang yang ateis, tidak percaya adanya Allah. Tetapi orang benar harus yakin Allah ada. Kita tidak tahu bagaimana Allah bisa ada. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan hal ini. Tetapi segala sesuatu ada, pasti ada yang menciptakan dan Dia adalah Allah ya. Kemudian kita juga yakin bahwa Allah kita itu, Tuhan kita itu berkuasa. Berkuasa, memiliki otoritas ya, kuasa. Dan Dia sanggup, maha sanggup, mampu melakukan apa yang kita minta dalam doa. Kita juga harus percaya bahwa Allah berkenan mendengarkan doa kita. Nah kalau kita tidak percaya tidak usah berdoa saudara ya. Kalau kita berdoa tapi tidak yakin Tuhan mau dengar doa saya, mending tidak usah doa. Ya, kalau kita mau berdoa harus yakin Tuhanku mau mendengar doa saya. Dan kita harus yakin bahwa Allah itu maha pemurah, maha pemberi, maha murah, tapi enggak jual murah ya, maha murah tapi enggak jual murah. Ini penting, kalau kita enggak yakin Allah pemurah ya enggak usah doa saudara. Karena kita yakin Allah pemurah, mau mendengar doa saya, mau memberi apa yang saya minta, maka kita percaya. Jadi itu alasan pertama kenapa ketika kita berdoa harus dalam iman, sebab tanpa iman orang tidak berkenan kepada Allah. Alasan kedua, hanya dengan percaya atau beriman saja doa dikabulkan. Kita baca Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya,
dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Tetapi tidak berarti saudara, setiap apa yang kita minta pasti diberikan Tuhan. Rasul Yakobus juga pernah mengatakan, kalau yang kamu minta itu untuk memuaskan hawa nafsumu ya, jangan berharap kamu menerimanya. Tentu doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Doa yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lebih baik begitu saudara, daripada kita minta yang enggak sesuai dengan kehendak Tuhan lalu dikabulkan malah kacau jadinya ya. Jadi apa yang kita minta dengan sungguh-sungguh ya, dengan penuh kepercayaan, dengan percaya, ini saya lihat bahasa Yunaninya itu pisteuon. Jadi pistis, iman, sama ya, percaya. Faith dalam bahasa Inggris, belief. Tapi dalam bahasa Yunaninya ternyata pisteuon, pistis, percaya, iman, saudara ya. Jadi tanpa iman, tanpa percaya kepada Tuhan, maka doa kita tidak dikabulkan. Yesus katakan bahwa apa saja yang kamu minta, ya, dengan percaya sungguh-sungguh, kamu akan menerimanya. Dengan catatan doa kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kadang waktunya juga bisa lama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat beberapa contoh dalam Alkitab. Benarkah bahwa berdoa dalam iman itu dahsyat? Ya, kita mau lihat beberapa contoh. Yang pertama kita lihat di dalam Yakobus 5 ayat yang ke 16, ya 15 sampai 16. Yakobus 5 ayat 16, 15 dan 16 ya. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tadi doa dalam iman, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu mendatangkan kesembuhan. Ini konteksnya sakit. Sakit. Saya ingat ketika ibu saya kena mah akut, saudara. Itu sampai pingsan, bahkan kami waktu itu menganggap sudah meninggal. Karena 2 jam. 2 jam itu enggak gerak, enggak diubah-ubah juga enggak bisa respon. Sampai bapak saya waktu itu nangis karena berpikir wah ini meninggal ini. Lalu kami anak-anak semua berdoa. Ya, kebetulan waktu itu kami sedang masuk pada gerakan karismatik. Jadi wah bahasa roh macam-macam keluar. Saking kami sungguh-sungguhnya dalam berdoa. Ya, saya, adik saya itu sampai berbahasa roh mendoakan ibu saya, dan luar biasa. Ibu saya kemudian sadar, bangkit. Baru kita panggil mantri kesehatan, ya, tidak ada dokter, diperiksa, ternyata mah akut sampai pingsan. Saudara, kami doa sungguh-sungguh membawa kesembuhan. Saya juga pernah didoakan pendeta ketika kena malaria itu 1 bulan, itu panasnya luar biasa. Kalau panasnya tinggi saya itu sampai lari-lari tanpa saya sadari, tidak ngerti. Kalau saya tuh lari kemana-mana itu, saking panasnya. Ya, dan ibaratnya ibu saya itu biasa tuh lihat anaknya sakit itu biasa, cuma dikasih bodrek. Itu hebatnya orang desa, imannya kuat sekali. Jadi dibiarkan begitu. Lalu malam-malam itu datang pendeta Yusuf namanya. Saya ditanya, toh kamu percaya enggak sama Gusti Yesus? Percaya. Ayo doa ya, didoakan. Intinya percaya dulu.
dalam nama Yesus. Seketika itu sembuh, saudara. Langsung dari badan saya itu keluar keringat banyak sekali, kayak mandi. Langsung dingin, langsung sembuh seketika. Itu mujizat. Dia tantang percaya tadi. Jadi doa dalam iman itu mendatangkan kesembuhan dan pengampunan. Kita lihat Matius 9 ayat 2 ya. Matius 9 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Di Yakobus 5 tadi juga bicara tentang sakit yang disembuhkan dan dosa yang diampuni. Jadi untuk beroleh pengampunan, saudara, doa minta ampun juga dibutuhkan iman. Ya, harus dengan iman. Maka Tuhan Yesus katakan di sini, percayalah. Jadi untuk beroleh pengampunan harus dengan percaya. Jadi ikut Tuhan itu kuncinya percaya, saudara. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman. The righteous by faith. Jadi hidup oleh iman. Untuk beroleh pengampunan kita harus percaya. Jujur saya setiap berdoa minta pengampunan kepada Tuhan. Walaupun saya tidak ngerti saya salah apa. Tapi daripada nanti ada yang salah saya tidak tahu, tidak minta ampun, tapi Tuhan tahu ada sesuatu yang salah dalam diri saya. Ya, saya katakan Tuhan, Engkau tahu semua yang saya lakukan hari ini, yang saya pikirkan, yang saya katakan, yang saya perbuat. Jika ada yang salah, ampuni saya Tuhan. Tapi saya katakan itu dengan percaya. Dan karena saya percaya, maka saya yakin Tuhan sudah kasih ampun kepada saya. Ya, dosa-dosa lalu saya juga pernah berbuat dosa. Bahkan saya sampai pernah dengan menangis minta ampun sama Tuhan. Saya yakin Tuhan sudah ampuni karena percaya. Jadi berdoa di dalam iman itu mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit dan pengampunan bagi yang berdosa. Masih di Matius 9 ayat yang ke-21 dan 22. Matius 9 ayat 21 dan 22 firman Tuhan katakan demikian. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Tadi kasus yang pertama itu adalah orang lumpuh, saudara ya. Orang lumpuh yang dibawa sampai dimasukkan lewat atap rumah karena saking yakinnya ya, saking percayanya mereka bertindak seperti itu. Nah ini yang ayat 22, ayat 21, 22 ini konteksnya adalah seorang ibu yang pendarahan, sakit pendarahan. Lagi-lagi kuncinya adalah iman. Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Ini percaya, kata-kata orang percaya seperti ini. Yakin gitu loh, yakin asalku jamah saja pasti aku sembuh. Dan Tuhan Yesus yang Maha tahu, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang dimaksud menyelamatkan di sini adalah menyembuhkan. Nah, saudara bisa lihat berbagai terjemahan itu menggunakan kata menyembuhkan. Ya, imanmu menyembuhkan engkau. Ini bukti, saudara, bahwa berdoa dalam iman itu dahsyat, hebat. Saya ingin ada restorasi doa. Mungkin selama ini doa kita biasa-biasa ya, enggak sungguh-sungguh gitu. Bahkan mungkin ragu-ragu atau mungkin sekedar melakukan. Mari buktikan, jika engkau berdoa dengan iman, dahsyat sekali. Ya, walaupun tidak selalu ada mujizat. Karena ya sudah umum kita ketahui, kadang-kadang Tuhan menjawab seketika, kadang agak lama dia menjawab,
mungkin juga bisa mengatakan tidak. Ya. Tapi pokoknya yang penting dari pihak kita, saudara, punya iman. Ya. Soal jawaban itu urusan Tuhan. Nah, contoh yang kedua kita lihat Elia, saudara ya, Elia. Wah, ini Elia ini manusia biasa tetapi imannya luar biasa ya. Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17 demikian firman Tuhan, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wah, luar biasa. Waktu tahun lalu ya, kota Semarang dilanda hujan 2 hari nyaris tidak pernah reda. Air depan rumah saya itu udah makin tinggi, udah 1 lutut ya, makin tinggi makin ke paha. Wah, saya tuh mau melakukan seperti Elia lakukan, tapi saya tidak berani. Wes percuma, sudah kandung banjiri terlalu tinggi. Tapi Elia ini bisa berdoa, saudara. Dan doanya dikabulkan dengan luar biasa. Minta tidak hujan, betul-betul tidak hujan 3,5 tahun, saudara. Bayangkan itu terjadi kekeringan yang luar biasa. Kadang-kadang kita berdoa minta tidak hujan sak jam bae ndelala ya ora dikabul gitu kan itu. Mau ke gereja Tuhan, Mbok tolong dikasih reda 1 jam. Ben enak itu ke gereja. Ya itu golek enak itu. Padahal Tuhan izinkan hujan itu menguji iman kita, kesungguhan kita ke gereja itu tenanan apa enggak. Jadi jangan hanya karena hujan iman kita melempem. Iman menjadi melempem gara-gara kesiram air hujan. Nah itu. Tapi yang kita ambil hikmatnya di sini adalah hikmahnya ya, adalah bahwa iman di dalam doa itu dasar. Luar biasa. Elia manusia biasa, saudara, sama seperti kita kok dikatakan dalam ayat tadi ya. Elia adalah manusia biasa, sama kayak kita. Ya, sama. Semua manusia sama, ya. Yang membedakan apa? Ketika ia berdoa bersungguh-sungguh. Ya, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Nah ini kesungguhannya ini yang membedakan. Orangnya sama. Ya. Pendeta dengan jemaat sama-sama manusia, saudara. Yang membedakan kesungguhannya. Bisa juga jemaat yang lebih sungguh-sungguh berdoa, bisa juga pendetanya yang lebih sungguh-sungguh berdoa. Tergantung orangnya, saudara. Nah, Elia itu sama kayak kita. Yang membedakan apa? Kesungguhannya itu. Kesungguhannya dalam berdoa. Tenanan, saudara. Nah, luar biasa. Jadi hebat sekali ya doa dalam iman itu. Kemudian setelah dia minta hujan, itu ceritanya ya di dalam 1 Raja-Raja, hujan lagi. Seperti Elia itu kayak Tuhan ya, bisa ngatur hujan. Tapi enggak, dikatakan dia hanya minta sama Tuhan. Yang ngatur tetap Tuhan. Kemudian doa Ezra. Kita lihat Ezra 8 ayat 21 dan 23 ya. Ezra 8 ayat 21 dan 23. Kita lihat di sini. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Ayat 23, jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Ya, ini ceritanya Ezra ini sedang memimpin bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan waktu itu, yaitu dibuang di Persia. Rajanya Artasastra. Dia minta izin untuk pulang ke Yerusalem. Tapi di perjalanan itu saudara, banyak sekali orang-orang jahat
Nah ini sangat berisiko, menakutkan, berisiko celaka bagi bangsa Israel. Lah Ezra sebagai pemimpin, inilah tanggung jawab pemimpin. Makanya hamba Tuhan itu selalu menaikkan syafaat ya bagi jemaat. Tadi pagi waktu saya bangun jam 2 ya juga kemarin seperti yang Pak Paulus pernah bilang ya, kalau Tuhan bangunkan pagi-pagi tengah malam suruh doakan jemaat. Ya saya doakan jemaat. Nah itu tanggung jawab ya pemimpin. Saudara, Ezra bertanggung jawab atas keselamatan bangsa Israel. Bagaimana dia membawa bangsa Israel itu dari Persia selamat sampai ke Yerusalem. Tapi dia juga menyadari akan keterbatasannya. Jadi menungso itu ada batasnya. Memimpin bangsa yang begitu besar, itu berat. Yang dia lakukan adalah memohon kepada Tuhan. Ketika sampai di Ahava, dia berpuasa dan juga bersama bangsa Israel. Nah, berpuasa, maka saudara coba sekali-kali berdoa, berpuasa. Saudara. Ya. Kalau pas hari libur, ya tidak kemana-mana, coba berpuasa. Ambil hari itu berpuasa, berdoa. Ya. Kalau saya rutin ya setiap Sabtu saya berpuasa. Ezra berpuasa memohon perlindungan di dalam perjalanan, ya, cari jalan yang aman. Dan dikatakan di ayat 23, Allah mengabulkan doa Ezra. Nah, singkat cerita, bangsa Israel sampai di Yerusalem dengan selamat. Sampai berpuasa itu berarti saking percayanya saudara, saking berserahnya kepada Tuhan. Jadi berdoa dalam iman itu berarti ada penyerahan, ya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Sampai berpuasa ini menunjukkan kesungguhan, keseriusan di dalam berdoa memohon kepada Tuhan. Dan dikatakan Tuhan mengabulkan. Hebat ya, doa dalam iman itu hebat. Menggerakkan hati Tuhan untuk mengabulkan. Dan Tuhan melindungi, selamatlah bangsa Israel sampai di Yerusalem. Nah ini memberi kepada kita pelajaran. Jangan berdoa asal-asalan. Orang benar itu hidup dalam atau oleh iman. Orang benar hidup oleh iman dalam salah satunya dalam berdoa. Harus berdoa dalam iman. Dahsyat, hebat, ya. Ada beberapa kesaksian, ya. Kesaksian yang pertama tentang gadis kecil dan seorang dokter spesialis. Ketika istirahat siang, saya tidak tahu nama dokternya, tapi ini kesaksian nyata, kejadian nyata. Ketika istirahat siang, sesama dokter spesialis sedang makan di kantin. Mereka ngobrol-ngobrol. Nah, dokter yang lain ini bertanya kepada dokter, "Dok, selama Anda mengoperasi pasien, adakah pengalaman istimewa?" Dia katakan, "Bagi saya semua istimewa." Enggak, yang spesial banget, yang istimewa banget ada enggak? Oh ya, saya ingat. Ketika saya berhadapan dengan gadis kecil yang sudah divonis oleh tim dokter bahwa harapan hidup hanya tinggal 10%. Kami waktu itu harus mengoperasi dia. Tapi yang membuat kami terkejut adalah gadis kecil itu meminta waktu untuk bicara. Saya katakan, "Bicaralah sayang." Lalu adik kecil ini berkata, "Dok, bolehkah saya berdoa sebelum saya dioperasi?" "Oh boleh sayang, tolong doakan saya juga." Saudara,
Setelah berdoa, dokter ini begitu mantap mengoperasi gadis ini. Dan ajaib, operasi berjalan dengan lancar dan gadis kecil itu hidup sehat, sembuh sehat. Yang awalnya divonis tinggal 10% harapan hidup, bisa sembuh total. Dan apa yang dikatakan dokter? Gadis kecil itu pasien saya, atau saya adalah pasien, saya adalah dokter bagi gadis kecil itu. Tetapi gadis kecil itu adalah dokter bagi iman saya. Saya dengar kesaksian ini, wah tersentuh sekali. Lalu dia cerita panjang lebar, ternyata selama ini imanku tuh begitu rapuh. Saya berdoa, tetapi sekedar berdoa. Tapi setelah ada pengalaman dengan gadis kecil ini, saya berubah. Karena iman saya telah dioperasi oleh dokter itu. Dia saya operasi, tetapi iman saya dioperasi oleh gadis kecil itu. Maka dia mulai melakukan doa dalam iman sejak saat itu. Luar biasa ya. Kesaksian yang kedua, ini ada mahasiswa teologi yang memang latar belakangnya miskin sekali. Ada 2 mahasiswa teologi, berangkat dari keluarga tidak mampu. Dia ambil keputusan juga atas keyakinan itu panggilan Tuhan. Dan yang terjadi ternyata harus membayar, saudara. Tinggal di asrama harus bayar, kuliah juga harus bayar. Jadi harus bayar uang kuliah, juga bayar uang asrama. Tapi tidak punya uang, saudara. Tidak bisa bayar, orang tua juga tidak mau bayar. Kebetulan 2 mahasiswa ini ada hubungan saudara juga di asrama yang sama. Nah, tiap akhir semester ada tagihan dengan total hutang sekian ratus ribu waktu itu ya, zaman itu. Yang bisa dilakukan adalah berdoa di kapel. Jadi di kampus itu ada kapel. Kapel itu ya gereja kecil ya di komplek kampus. Jam 5 sore adalah jam untuk berdoa bagi semua mahasiswa. Dan 2 orang ini berdoa sehati. Tiap doa, tiap sore berdoa, doa sampai nangis-nangis. Belum ada jawaban Tuhan. Semester berikutnya tidak bisa bayar lagi, dapat tagihan lagi, sampai tahun keempat mau selesai, tidak pernah ada jawaban Tuhan. Tapi tetap ketika berdoa dengan percaya, sampai nangis, sampai bahasa roh juga keluar, saking seriusnya, berdoa, ya sampai berbahasa roh, nangis. Ajaibnya jawaban Tuhan itu tepat pada waktunya. Ada tawaran beasiswa ya, dari gereja Anglikan di Inggris yang enggak kenal sama sekali. Dan yang dipilih 2 mahasiswa ini. Ada mahasiswa lain juga yang mungkin juga kekurangan, kami tidak tahu. Delalah itu 2 mahasiswa ini yang berdoa dengan sampai nangis-nangis itu. Tiap jam 5 sore, jam 2 di kapel. Suruh mengisi formulir bahasa Inggris, delalah dua-duanya tidak fasih bahasa Inggris, pakai kamus. Ya, grammar juga tidak menguasai, tata bahasa juga tidak begitu menguasai, tapi ternyata bagi Tuhan itu tidak masalah. Mungkin pihak gereja sana tidak mudeng bahasa Inggris macam apa. Bahasa Inggris Jawa, tapi dikabulkan. Semua hutang-hutang dilunasi, bahkan dapat uang saku tiap bulan dihitung dari tahun pertama. Tapi bidang kemahasiswaan waktu itu mengatakan, kamu mengasihi saudara muda, teman-teman mengasihi, boleh enggak sisanya ini diberikan ke teman-teman yang juga enggak punya duit. Boleh. Wah, senang sekali. Senang sekali, dibayar semua, sudah senang sekali.
Sampai biaya wisuda, biaya skripsi semua lunas. Gratis semua saudara. Tapi berdoa sampai 4 tahun ini dengan tangisan, dengan percaya saudara. Dan salah satu mahasiswa itu adalah saya. Itu kami betul-betul beban berat luar biasa. Tapi Tuhan itu sungguh dahsyat, mendengarkan doa yang dipanjatkan dengan iman, dengan kesungguhan, dengan air mata. Jadi orang benar harus berdoa dengan iman. Sebenarnya banyak pengalaman saya. Ya, kami istri saya ikut mengalami selama kami hidup bersama. Bagaimana kami hanya mengandalkan doa. Keajaiban Tuhan lakukan, luar biasa. Dari bukti-bukti dalam Alkitab menguatkan kita, ya, untuk kita mari jangan lemah dalam berdoa. Sungguh-sungguh dengan percaya, kesaksian-kesaksian, dan saya yakin di antara saudara juga mengalami, ya, bagaimana Tuhan mendengarkan doa kita yang kita naikkan dengan iman. Pesan Tuhan Yesus bagi kita semua, saudara. Dalam Lukas 18 ayat 1-8, dosa kita baca semua. Itu adalah perumpamaan Tuhan Yesus tentang hakim yang lalim, di mana ada seorang perempuan yang sedang bermasalah, minta keadilan pada hakim yang jahat itu. Awalnya nggak digubris, saudara, nggak digubris, ngerepotin aja ini. Tapi karena saking dia datang minta tolong, hakim ini mungkin jengkel, saudara. Wah, ini bikin repot. Daripada ganggu saya terus, tak turun tangan. Intinya seperti itu, saudara. Nah, itu gambaran doa yang dinaikkan dengan tidak jemu-jemu. Tuhan tidak akan tutup telinga. Maka di dalam ayat 1, ya, bagian B, itu dikatakan begini, bahwa mereka, atau kita baca utuh ya ayat 1 ini, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, menegaskan. Jadi untuk meyakinkan para murid supaya jangan jemu berdoa, itu Yesus perlu penegasan dengan perumpamaan. Kalau hakim yang lalim saja mengabulkan permohonan seorang ibu, yang bikin repot itu, apalagi Bapak kita di surga, pasti akan mengabulkan doa yang dipanjatkan dengan tidak jemu-jemu. Adakah saudara yang sudah jemu berdoa? Tuhan sudah minta rumah bertahun-tahun, enggak engkau jawab kok Tuhan. Wah, sudah males. Minta jodoh, sudah bertahun-tahun enggak datang juga jodoh. Aduh, wis males doa. Dan sebagainya. Adakah yang jemu berdoa? Tuhan Yesus berpesan kepada kita, jangan jemu-jemu berdoa. Jangan bosan berdoa. Bapa yang di surga pasti akan mengabulkan doa kita yang kita panjatkan dengan percaya, dengan iman. Saudara percaya? Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita angkat pujian. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Ketika aku menyembah, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Kita percaya bahwa Tuhan akan bekerja menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita semua yang berdoa dengan sungguh-sungguh. Engkaulah jawaban di
di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Oh Tuhan, Engkaulah jawaban atas doa kami. Oh. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Engkaulah jawaban di setiap doaku, saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, aku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Dengan sungguh-sungguh Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Amin Tuhan. Kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Haleluya. 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 Engkaulah jawaban atas setiap doa kami Tuhan. Engkau yang berkuasa melakukan mujizat. Oh Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja Tuhan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja, sekali lagi dengan percaya, saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami yang kami panjatkan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya, dengan iman Tuhan. Bukti-bukti Alkitab, oh Tuhan nyata, Engkau mendengarkan hamba-hamba-Mu yang berdoa dalam iman, menjawabnya dengan ajaib. Kami yakin hal itu terjadi dalam kehidupan kami, karena baik Elia maupun kami sama-sama manusia biasa, tetapi iman kami kepadamu Tuhan menggerakkan hati Tuhan untuk mengabulkan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih saat ini kami dibaharui Tuhan. Kami telah diteguhkan dan kami juga mau melakukan apa yang Kau firmankan saat ini. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya Tuhan setia, Tuhan maha murah, Tuhan selalu peduli atas kami. Terpujilah Tuhan, kami sambut berkat firman Tuhan dengan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu terus jadi rema dalam hidup kita. Puji Tuhan, kita akan memperhatikan warta sepekan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, puji Tuhan, pada hari ini kita telah terberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan melalui hambanya, Bapak Pendeta Muda Aristarkus Suharto. Kita akan berjumpa kembali pada ibadah raya hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 dengan pembicara Bapak Pendeta Hosea Editiono. Dan berikut warta sepekan yang akan kami sampaikan. Ikutilah ibadah secara onsite dengan setia di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang setiap minggu pukul 7 pagi. Ibadah online dapat Anda ikuti melalui channel YouTube GBI Hosana Semarang pukul 6 petang. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Dan persembahan juga dapat ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto DRS dengan nomor rekening 898 512 6263 atau melalui Ibu Lindasari di Toko Dinar Stationery, Jalan Krakatau Raya, Semarang. Bagi adik-adik yang terkasih, ikutilah ibadah anak Bethel Indonesia setiap minggu pukul 7 pagi di ruang sekolah minggu Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Bagi pemuda remaja yang terkasih, ikutilah ibadah pemuda dan remaja Bethel Indonesia setiap Sabtu pukul 6.30 petang di Gereja Bethel Indonesia Hosana Semarang. Demikian warta sepekan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.
Pengumuman selanjutnya, ikutilah ibadah Praise and Worship Jumat 1 Maret 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mari Bapak Ibu semua kalau boleh kita ambil bagian di dalam Praise and Worship. Akan diadakan baptisan air Minggu 31 Maret 2024 setelah ibadah raya. Bagi jemaat yang belum dan rindu dibaptis bisa menghubungi Ibu Trifosa untuk mengambil formulir pendaftaran. Katekisasi akan dimulai tanggal 4 Maret 2024 selama 4 kali setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih. Demikian pengumuman, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Osea. Mari Bapak Ibu kita akhiri ibadah kita berdiri. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pada pagi ini. Baik lewat pujian, lewat pemberitaan firman-Mu, belajar dari firman-Mu kami menyadari Bapa, saat doa-doa kami mungkin belum didengar atau belum kami lihat hasilnya, tetapi kami tetap tidak jemu untuk terus berdoa. Sebab kami percaya iman yang membuat kami boleh melihat mukjizat yang terjadi. Berkati hamba-Mu Pak Harto yang sudah membagikan berkat firman Tuhan buat kami pagi ini. Engkau memberkati keluarga dan jadikan di tengah-tengah komunitas yang mungkin belum mengenal Engkau, bahwa Engkau Allah yang menyertai adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami semua sudah diberkati pagi ini dan kami pulang dalam kasih damai sejahtera-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan kembali, dan Tuhan membuka jalan bagi mereka yang hari-hari ini Tuhan membutuhkan jalan keluar dalam setiap masalah. Kami sangat yakin dan percaya bahwa Allah peduli dalam setiap kehidupan kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami terus berdoa bersyafaat Indonesia penuh kemuliaan, dan dari suku-suku bangsa mereka akan melihat terang Allah dan kuasa Tuhan dinyatakan. Bahkan Tuhan mereka boleh diselamatkan dalam anugerah-Mu. Ketika semua mendengar Injil Tuhan, maka Engkau segera datang kembali Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekarang Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang kami kasihi, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi ini. Pulanglah dalam kasih damai sejahtera Allah. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita semua menjadi anak-anak Allah yang ditebus, diselamatkan dan menjadi ahli waris surga dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita boleh hidup bersama Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang kekal, dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai memberkati kita sekalian. Hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan Tuhan hari ini menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk terus memberikan damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya berkata, Amin.